dari strukturalisme. Secara definitif, strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu sendiri dengan mekanisme antar hubungannya. Di satu pihak antar hubungan unsur yang satu dengan unsur lainnya, di pihak yang lain hubungan antara unsur dengan totalitasnya. Definisi dan ciri-ciri struktur sering disamakan dengan definisi dan ciri-ciri sistem. Secara etimologis, struktur berasal dari kata struktura yang berarti bentuk, bangunan, sedangkan sistem berasal dari kata sistema yang berarti cara. Struktur dengan demikian menunjuk pada kata benda, sedangkan sistem menunjuk pada kata kerja. Pengertian-pengertian struktur yang telah digunakan untuk menunjuk unsur-unsur yang membentuk totalitas pada dasarnya telah mengimplikasikan keterlibatan sistem. Artinya, cara kerja sebagaimana ditunjukkan oleh mekanisme antarhubungan sehingga terbentuk totalitas adalah sistem. Dengan kalimat lain, tanpa keterlibatan sistem, maka unsur-unsur hanyalah agregasi. Secara definitif, strukturalisme memberikan perhatian terhadap analisis unsur-unsur karya. Setiap karya sastra, baik karya sastra dengan jenis yang sama maupun yang berbeda, memiliki unsur-unsur yang berbeda. Di samping sebagai akibat ciri-ciri inheren tersebut, perbedaan unsur juga terjadi sebagai akibat dari perbedaan proses resepsi pembaca. Dalam hubungan inilah karya sastra dikatakan sebagai memiliki ciri-ciri yang khas, otonom, dan tidak bisa digeneralisasikan. Tiap penilaian akan memberikan hasil yang berbeda. Meskipun demikian, perlu dikemukakan unsur-unsur pokok yang terkandung ke dalam 3 jenis karya, yaitu prosa, puisi, dan drama. Sejarah pengembangan teori strukturalisme. Teori strukturalisme memiliki latar belakang sejarah evolusi yang cukup panjang dan berkembang secara dinamis. Strukturalisme menentang teori mimetik yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan, dan juga teori ekspresif yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang, dan menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Dengan adanya perbedaan pendapat dalam teori strukturalisme itu sendiri, maka strukturalisme dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, strukturalisme formalis, yang kedua, strukturalisme genetik, dan yang ketiga adalah strukturalisme dinamik, yang mana pada dasarnya secara global, strukturalisme menganut paham penulis Paris yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure yang memunculkan konsep bentuk dan makna. Yang pertama, di sini kita akan membahas strukturalisme formalisme. Istilah formalisme dari kata Latin forma yang berarti bentuk atau wujud. Berarti cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Sebagai teori modern mengenai sastra, secara historis kelahiran formalisme dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, formalisme lahir sebagai akibat penolakannya terhadap paradigma positivisme abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas dalam hubungan ini sebagai reaksi terhadap studi biografi. Yang kedua, formalisme lahir akibat kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora, di mana terjadinya pergeseran dari paradigma diakronis ke sinkronis. Yang ketiga adalah penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan juga psikologi. Yang kedua adalah strukturalisme dinamik. Secara etimologi, struktur berasal dari kata structure, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Menurut Mukarovsky dalam Renewal pada tahun 1970, sejarah strukturalisme mulai diperkenalkan tahun 1934 dengan tidak menggunakan nama metode atau teori sebab di satu pihak. Teori berarti bidang ilmu pengetahuan tertentu, di pihak yang lain metode berarti prosedur ilmiah yang relatif baik.
sebagai sudut pandang epistemologi sebagai sistem tertentu dengan mekanisme antarhubungan. Yang terakhir adalah strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik adalah konsep yang pertama kali dirumuskan oleh Lucien Goldman yang menjelaskan aspek dalam penelitian sastra yang berangkat dari 3 sifat dasar yang dimiliki oleh manusia, yang terdiri dari kecenderungan atas signifikansi, konsistensi, dan transendensi. Konsep ini berangkat dari fakta kemanusiaan human fact yang terdiri dari subjek individual dan juga subjek kolektif. Prinsip-prinsip antar hubungan. Dalam strukturalisme, konsep fungsi memegang peranan penting. Artinya, unsur-unsur sebagai ciri khas teori tersebut dapat berperanan secara maksimal, semata-mata dengan adanya fungsi, yaitu dalam rangka menunjukkan antar hubungan unsur-unsur yang terlibat. Oleh karena itulah, dikatakan bahwa struktur lebih dari sekedar unsur-unsur dan totalitasnya. Karya sastra lebih dari sekedar pemahaman bahasa sebagai medium. Karya sastra lebih dari sekedar penjumlahan bentuk dan isinya. Antar hubungan dengan demikian merupakan kualitas energetis unsur. Unsur-unsur memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dominasinya tergantung pada jenis, konvensi, dan tradisi sastra. Unsur tidak memiliki arti dalam dirinya sendiri. Unsur dapat dipahami semata-mata dalam proses antar hubungannya. Maka, total setiap entitas dapat dipahami hanya dalam integritasnya terhadap totalitasnya. Dunia kehidupan merupakan totalitas fakta sosial, bukan totalitas benda. Antar hubungan mengandaikan pergeseran nilai-nilai substansial ke arah struktural, nilai dengan kualitas bagian ke arah kualitas totalitas. Sebagai kualitas totalitas, antar hubungan merupakan energi, motivator terjadinya gejala yang baru, mekanisme yang baru, yang pada gilirannya menampilkan makna-makna yang baru. Tanpa antar hubungan, sesungguhnya unsur tidak berarti. Tanpa antar hubungan, unsur-unsur hanya berfungsi sebagai agregasi. Konsep dasar yang menyatukan tradisi semiotika adalah tanda yang diartikan sebagai suatu stimulus yang mengacu pada sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Pesan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi. Menurut John Powers, tahun 1995, pesan memiliki 3 unsur yaitu: pertama, tanda dan simbol, kedua, bahasa, ketiga, wacana. Menurutnya, tanda merupakan dasar dari semua komunikasi. Tanda menunjuk atau mengacu pada sesuatu yang bukan dirinya sendiri, sedangkan makna atau arti adalah hubungan antara objek atau ide dengan tanda. Kedua konsep tersebut menyatu dalam berbagai teori komunikasi, khususnya teori komunikasi yang memberikan perhatian pada simbol, bahasa, serta tingkah laku nonverbal. Kelompok teori ini menjelaskan bagaimana tanda dihubungkan dengan makna dan bagaimana tanda diorganisasi. Studi yang membahas mengenai tanda disebut dengan semiotika. Tanda mutlak diperlukan dalam menyusun pesan yang hendak disampaikan. Tanpa memahami teori tanda, maka pesan yang disampaikan dapat membingungkan penerima. Secara definitif, menurut Paul Kobly tahun 2002, semiotika berasal dari kata sem, bahasa Yunani yang artinya penafsir tanda. Literatur lain, semiotika berasal dari kata semion yang berarti tanda. Dalam pengertian yang luas, sebagai teori semiotika berarti studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda. Bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Kehidupan manusia dipenuhi oleh tanda. Dengan perantara tanda-tanda, proses kehidupan menjadi lebih efisien. Dengan perantara tanda-tanda, manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya, sekaligus mengadakan pemahaman yang lebih baik terhadap dunia.
Dengan demikian, manusia adalah Homo semioticus. Dilihat dari cara kerjanya, terbagi menjadi 3, yaitu 1. Semiotika sintaksis, yaitu studi yang memberikan intensitas hubungan antara tanda dengan tanda-tanda yang lain. 2. Semantik semiotika, yaitu studi yang memberikan perhatian hubungan tanda dengan acuannya. Dan yang terakhir, pragmatik semiotika, yaitu studi yang memberikan perhatian antara pengirim dan penerima. Dilihat dari cara kerjanya, terbagi menjadi 3, yaitu 1. Semiotika sintaksis, yaitu studi yang memberikan intensitas hubungan antara tanda dengan tanda-tanda yang lain. 2. Semantik semiotika, yaitu studi yang memberikan perhatian hubungan tanda dengan acuannya. Dan yang terakhir, pragmatik semiotika, yaitu studi yang memberikan perhatian antara pengirim dan penerima. Baik, di sini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari teori strukturalisme. Yang pertama, bahwa teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Yang kedua, strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Yang ketiga, strukturalisme termasuk dalam teori kebudayaan yang idealistik karena strukturalisme mengkaji pikiran-pikiran yang terjadi dalam diri manusia. Yang keempat, perbedaan pendapat dalam teori strukturalisme sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu strukturalisme formalis, strukturalisme genetik, strukturalisme dinamik. Yang pada dasarnya, secara global, strukturalisme menganut paham penulis Paris yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure yang memunculkan konsep bentuk dan juga makna. Yang kelima, pemikiran mengenai teori strukturalisme berbeda-beda, akan tetapi semua pemikiran strukturalisme dapat dipersatukan dengan adanya pembaruan dalam ilmu bahasa yang dirintis oleh Ferdinand de Saussure. Yang keenam adalah karya sastra yang dibangun atas dasar bahasa memiliki ciri-ciri dan juga bentuk atau makna yang otonom, artinya pemahaman karya sastra dapat diteliti dari teks sastra itu sendiri. Hanya saja pemahaman harus mampu mengaitkan kebertautan antara unsur pembangun karya sastra. Kebertautan unsur itu akan membentuk sebuah makna utuh, berarti di prinsip tersebut menyeluruh sangat dipegang oleh kaum strukturalisme.